Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Kak Danti bisa menemani adik-adik dimanapun kalian berada, yang mungkin sedang di perjalanan atau mungkin sedang berlibur mungkin di suatu tempat, dan atau yang di rumah saja. Senang sekali ya hari Minggu yang ceria ini Kak Danti bisa bersama kalian semua. Nah adik-adik, hari-hari ini sudah mendekati suasana Natal ya adik-adik. Pastinya kalian semua penuh sukacita ya menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang sudah pasang pohon Natal di rumahnya? Dan atau mungkin kalian jalan-jalan di mall atau di gedung-gedung di sepanjang jalan melihat pernak-pernik Natal sudah dipasang, pohon Natal yang indah-indah dan lampu yang gemerlap-gemerlip itu adik-adik, yang membuat suasana menjadi penuh sukacita, penuh damai dan penuh dengan keindahan ya adik-adik. Dan suasana Natal itu juga identik dengan kado-kado ya adik-adik, mungkin makanan-makanan yang enak, juga mungkin kalian mendapatkan hal-hal lain yang indah-indah, yang baik-baik ya, yang penuh dengan sukacita ya, karena Natal ini penuh dengan hal-hal yang penuh energik dan suasana yang penuh dengan pokoknya kegirangannya adik-adik. Nah adik-adik tahu gak sih, di tengah suasana Natal itu yang penuh dengan sukacita, ternyata ada juga loh adik-adik orang-orang yang ternyata mengalami kesedihan, ada juga yang mengalami kesakitan, ada juga yang mengalami ketakutan, atau mungkin ada juga yang sedang mengalami perselisihan. Ya, di dalam suasana Natal yang penuh sukacita itu, kira-kira Tuhan peduli gak sih adik-adik sama mereka tuh yang sedang mengalami kesakitan, ketakutan, kesedihan, atau mereka yang saat ini mungkin sedang terbaring di rumah sakit, mereka yang terbelenggu ketakutan, mereka yang ada hatinya tidak damai sejahtera. Kira-kira Tuhan Yesus peduli gak sih adik-adik kepada orang-orang yang seperti itu? Dan jawabannya tentu saja adik-adik, Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita semua, baik yang itu sedang sedih, baik itu yang sedang sakit, baik itu yang sedang ketakutan, atau sedang ada masalah perselisihan dan pertikaian. Tuhan juga peduli sama mereka semua adik-adik. Jadi dalam hidup kita ini tidak ada yang terluput dari perhatian Tuhan Yesus ya adik-adik. Semua kita Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus mendengar, bahkan dia melakukan sesuatu terhadap kita. Nah kira-kira adik-adik kapan sih Tuhan Yesus itu mulai peduli sama kita ya? Kapan sih Tuhan Yesus itu mulai care sama kita? Tentu saja adik-adik, kalau di dalam Alkitab itu dikatakan Tuhan itu peduli sama kita ketika Tuhan Yesus dinyatakan atau lahir di dunia ini, ketika Tuhan berkata kepada Maria dan Yusuf melalui mereka lah bahwa akan lahir seorang bayi yang akan diberi nama Yesus ya. Dan itu kelahiran Tuhan Yesus adik-adik yang kalian tahu di kandang domba itu merupakan kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan Natal pertama ya. Itu adalah Natal pertama kali ketika bayi Yesus lahir. Nah itu Tuhan pertama kalinya berbicara kepada dunia ini ya adik-adik melalui suara tanya-tanya. Dan ketika Tuhan Yesus dewasa ya adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan lagi kepeduliannya ya kepada orang-orang di sekitar dia, yaitu termasuk tadi orang-orang yang mengalami sakit, takut, kesedihan, dan pertikaiannya. Karena apa adik-adik? Tuhan itu memang Tuhan yang care ya. Dia mendengar, dia melihat, dia melihat, bahkan dia berbicara kepada kita, dan dia juga bertindak melakukan sesuatu ya. Jadi God hears, God speaks to us, God acts ya. Jadi dia Allah yang mendengar, Allah yang berbicara, dan Allah yang bertindak ya. Jadi tindakan Tuhan atau kepedulian Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang yang sakit. Ingat nggak adik-adik ketika ada cerita dalam Alkitab tentang orang-orang yang sakit lumpuh ya? Ketika itu mereka datang kepada Tuhan Yesus dan memohon untuk disembuhkan. Dan Tuhan mendengar keluhan mereka dan melihat mereka. Lalu Tuhan berbicara kepada mereka, dan seketika itu juga orang-orang yang lumpuh ini, orang-orang yang lumpuh disembuhkan. Seperti orang-orang yang lumpuh di mana? Di Bethesda, di kolam Bethesda, dan juga orang yang di Kapernaum yang adik-adik itu mereka orang yang minta untuk disembuhkan dan mereka bisa berjalan kembali
Lalu ingat juga adik-adik cerita tentang orang yang sakit kusta, ya, ada 10 orang yang sakit kusta dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, ya. Dan Tuhan peduli sama mereka semua. Lalu kepedulian Tuhan yang lain apa ya? Ketika ada orang yang sedang bersedih, ya. Kalian ingat cerita tentang Maria dan Marta yang ketika itu saudaranya bernama Lazarus sakit kemudian meninggal. Ketika Tuhan mendengar beritanya, waktu itu Lazarus masih sakit. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari mati dan Tuhan tetap peduli. Dan apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan tindakannya, yaitu Tuhan membangkitkan Lazarus dan dia hidup kembali. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang sedang mengalami kesedihan, seperti Maria dan Marta, adik-adik. Dan Tuhan juga peduli kepada orang yang sedang mengalami perselisihan. Apakah orang yang suka bertengkar, orang yang suka berantem, orang yang suka bertikai nih, Tuhan Yesus sudah hadir. Contohnya di dalam Alkitab apa adik-adik? Waktu kalian ingat ceritanya waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, itu ada Petrus di situ yang marah, dia nggak suka dengan orang yang menangkap Tuhan Yesus. Lalu dia mengeluarkan pedangnya dan memotong telinga orang yang menangkap Tuhan Yesus itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengetahui itu, Tuhan Yesus melarang Petrus untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan tindakannya? Tuhan mengambil telinga orang itu dan kemudian dipasang lagi di telinganya dan kembali normal seperti semula, adik-adik, ya. Dan cerita lain lagi dalam Alkitab yang mana ketika ada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia dibully, diolok-olok, dihina oleh orang-orang, bahkan dipasang mahkota duri, adik-adik. Dan ketika hal itu terjadi kepada Tuhan Yesus berbicara. Apa yang dibicarakan Tuhan Yesus pada saat itu? Tuhan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan actionnya apa adik-adik yang Tuhan Yesus lakukan setelah itu? Dia kemudian hidup kembali ketika Tuhan Yesus dikubur. Kemudian 3 hari kemudian Tuhan Yesus hidup lagi. Dia bangkit dan hidup dan kuburannya kosong. Itu membuktikan betapa Tuhan itu Tuhan yang sangat peduli kepada kita, ya. Dia melakukan semua itu karena dia mau menunjukkan bahwa dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang datang ke dunia ini memang untuk kita, adik-adik, untuk karena peduli, karena dia sangat care sama kita, ya adik-adik. Nah, meskipun sekarang adik-adik, ya, Tuhan Yesus sudah gak ada lagi nih di dunia, tapi sebenarnya dia ada loh bersama dengan kita. Kepeduliannya itu disebarkan atau dituangkan melalui umat Tuhan, yaitu kita-kita ini, adik-adik. Tuhan mau kita semua ini bisa saling menolong, saling care sama yang lainnya, saling melindungi, saling menjaga, saling mendoakan satu sama lain, supaya meskipun ada di antara kita dalam suasana Natal ini mungkin sedang sakit, mungkin sedang ketakutan, sedih, sedang khawatir mungkin, atau sedang dalam pertikaian, hatinya gak damai sejahtera, hatinya penuh ketakutan, Tuhan Yesus mau di antara kita untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan, saling, mungkin kalian bisa salah satu contoh praktek lain, mungkin kalau kita bisa juga mengunjungi dalam suasana Natal ini bisa mengunjungi panti-panti asuhan, atau juga bisa mengunjungi panti jompo, atau bisa mengunjungi ke penjara anak-anak dan sebagainya, atau bisa mengunjungi orang-orang di pinggir jalan yang gak punya tempat tinggal, mungkin yang tinggal di kolong-kolong jembatan, dan kita bisa mengunjungi mereka, membawakan kado, membawakan hadiah, membuat hati mereka terhibur, membuat hati mereka sukacita lagi, adik-adik. Nah, sekarang kalian tahu ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu meskipun dia sudah di surga, dia tetap peduli dan dia tetap Allah yang care sama kita semua, ya adik-adik. Dan mulailah kita saling peduli dengan orang-orang di sekitar kita, ya adik-adik. Kalau ada mereka yang sedih saat ini, tugas kita nih adik-adik untuk menghibur mereka. Kalau ada yang mengalami ketakutan, tugas kita adik-adik untuk mendoakan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka, ya. Nah, adik-adik sekalian, Kak Danti mengucapkan selamat Natal ya buat kalian semua yang ada dimanapun kalian berada. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, dan kita tahu bahwa Tuhan Allah ada di antara kita. Sekarang kita mau selesai dulu adik-adik,
dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya karena kita mau berdoa. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh memberikan kami pengertian baru, pengetahuan baru bahwa Allah adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan sangat peduli terhadap kami, setiap kami, bukan saja kepada orang-orang yang penuh dengan sukacita, tetapi orang-orang yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan mereka yang sedang kesedihan. Tuhan ada di antara kami dan Tuhan sangat peduli terhadap kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, karena Tuhan menunjukkan kepeduliannya kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.